Namun, dunia yang runtuh seketika mengeras menjadi penguasa pemusnahan di hadapannya, tubuhnya berkilat cahaya merah tua. Akhir dunia adalah pemusnahan, tidak lain hanyalah pemusnahan. Tatapan penguasa pemusnahan tertuju pada Xiaoyan, cahaya merah tuanya berkilat liar, kegilaan sepenuhnya menggantikan ketidakpeduliannya yang dingin. Dia terpaku pada Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasakan gelombang cahaya merah tua yang belum pernah terjadi sebelumnya berkumpul di sekitarnya, mampu merasakan api pemusnahan yang sebenarnya. Kata-katanya masih membuatnya ragu. Namun, saat ini, di kehampaan ini sebenarnya adalah inti dari api pemusnahan. Untuk mendapatkan seluruh api pemusnahan, dia harus mengalahkan penguasa pemusnahan di hadapannya. Xiaoyan meraung, matanya berkilat cahaya kemasan. Cahaya merah tua yang mengelilingi tubuhnya seperti lengannya, sepenuhnya di bawah kendalinya. Dia tidak menggunakan teknik lain, ini adalah bentrokan api, dan untuk menang, dia hanya bisa menggunakan api pemusnahan. Dalam bentrokan pemusnahan melawan pemusnahan, tubuh Xiaoyan berkobar dengan cahaya merah menyala, sementara penguasa pemusnahan di kejauhan menunjuk dengan jari, melepaskan sinar merah menyala yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak seperti naga yang meraung, namun tidak meledak saat benturan. Xiaoyan menyadari bahwa penguasa pemusnahan dapat mengendalikan kekuatan apinya dengan tepat, melepaskan kekuatan penghancur pamungkasnya hanya pada saat mendekati Xiaoyan. Sinar merah menyala, masing-masing membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, berbenturan dengan sengit. Namun, Xiaoyan, yang juga memegang api pemusnahan, tidak dapat menandingi kendali tanpa usaha dari penguasa pemusnahan. Oleh karena itu, dalam bentrokan ini, Xiaoyan ditakdirkan untuk kalah, merasakan kobaran api yang mengamuk menelannya, tubuhnya menanggung dampak yang kuat. Tetapi api pemusnahan di sampingnya memblokir sebagian besar serangan, memaksanya untuk bertahan, tatapannya tertuju pada penguasa pemusnahan. Setiap gerakan yang dia lakukan, dan kendalinya atas api pemusnahan, tercermin di mata Xiaoyan. Bagi Xiaoyan, dengan kemampuan pemahamannya yang menakutkan, dia hampir bisa menghafal semua yang dilihatnya dengan sempurna. Meskipun api pemusnahan berbeda, pada dasarnya itu tetap api, dan bagi seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya mengendalikan api, itu tidak terlalu sulit. Setiap serangan adalah manifestasi langsung dan mendasar dari hukum ingatan. Kemenangan atau kekalahan tidak penting. Semakin lama dia bisa bertahan, semakin banyak yang bisa dia pelajari dari gaya bertarung penguasa pemusnahan. Tentu saja itu lebih cepat daripada mempelajarinya sendiri, dan itu akan sangat membantunya menembus ke alam inti bumi. Kilatan tekad muncul di mata Xiaoyan. Dia tidak lagi fokus pada serangan, tetapi malah menganggap pertempuran ini sebagai pelajaran tentang cara menggunakan api pemusnahan. Penguasa pemusnahan memadatkan ratusan pancaran cahaya pemusnahan, menyapu masuk seperti naga yang tak terhitung jumlahnya, tatapan Xiaoyan berkedip. Dia menatap dengan saksama lintasan aliran energi halus saat penguasa pemusnahan memanipulasi api. Bagaimana cara mengintegrasikan kehendak pemusnahan dengan sempurna? Bagaimana cara memadatkan kekuatan dahsyat di ujung jarinya? Begitu Xiaoyan menyaksikannya, dia bisa menirunya dengan sempurna. Dengan cukup waktu, dia akan mempelajari semua metode dan teknik penguasa pemusnahan, bahkan melampauinya, karena dia memiliki tingkat keempat dari kebangkitan roh kekosongan bintang ungu, alam mimpi, dan tingkat kelima, gerbang pertempuran praktis. Kedua tingkat ini akan membantu Xiaoyan menguasai teknik bertarung apapun dan memanfaatkan pertempuran di ruang hampa dengan sempurna. Xiaoyan, seperti perahu kecil di tengah laut yang mengamuk, berulang kali hancur oleh amukan penghancur penguasa pemusnahan. Namun, dengan kemauan yang teguh dan kekuatan inti bumi yang meluap, dia dengan susah payah membangun kembali dirinya. Dalam bentrokan itu, suara keenam Xiaoyan dari inti bumi bergema sekali lagi di batas kekuatannya. Dengan setiap benturan, Xiaoyan tampaknya memperoleh pemahaman. Dalam keadaan genting, ia berjuang mati-matian untuk keluar dari lumpur, seolah-olah melarikan diri untuk bertahan hidup. Suara ketujuh dan kedelapan dari inti bumi terus terdengar.
Setiap denyutan inti bumi memberi Xiaoyan kekuatan yang lebih besar. Ia juga menemukan bahwa api pemusnahannya semakin kuat, menunjukkan bahwa semua yang dilakukannya perlahan-lahan mendapatkan persetujuan api pemusnahan. Namun, serangan penguasa pemusnahan semakin kuat, dan kekalahan Xiaoyan tak terhindarkan. Ia tidak mencari kesuksesan sekarang, juga tidak menginginkan akhir, semuanya pada akhirnya akan kembali ke kehancuran. Suara penguasa pemusnahan dingin dan kejam. Ia mengulurkan lengannya, kelima jarinya terentang lebar. Sebuah titik merah mengerikan, yang terus runtuh dan menyebabkan kehampaan di sekitarnya hancur, ditarik di telapak tangannya, perwujudan dari kehancuran total. Pupil mata Xiaoyan menyempit, dia merasakan ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat titik merah mengerikan di tangan penguasa kehancuran, itu sangat mirip dengan teratai amarah Buddha miliknya sendiri. Kali ini, Xiaoyan tidak membela diri. Sebaliknya, dia menyaksikan titik merah itu melayang di udara, lalu sinar merah yang tak terhitung jumlahnya keluar. Tampaknya menyelimuti seluruh kehampaan di dalamnya, dan di mata Xiaoyan, dia menyaksikan kehancuran sejati. Sinar merah yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya memenuhi penglihatannya. Dia tidak merasakan sakit. Xiaoyan tiba-tiba melepaskan diri dari kenyataan. Pada saat ini, cahaya merah berkedip di sekitar tubuhnya. Ini adalah api kehancuran. Ketika Xiaoyan melihat lebih dekat, dia menemukan sekitarnya dalam reruntuhan. Untungnya, iblis api abadi terbang dan kuning mendalam membentuk penghalang pelindung. Mengisolasi area tersebut, jika tidak, seluruh tempat itu akan hancur. Wajah Xiaoyan sedikit pucat, dan dia mendengar suara inti bumi yang terus-menerus bergema di dalam tubuhnya sekali lagi. Seperti tulang berat yang dipukul, 5 dentuman berturut-turut terdengar, yang ke-13 kalinya. Xiaoyan sangat gembira, menyadari bahwa dia tidak jauh dari tingkat kultivasi kelima. Suara inti bumi, sepertinya kakak Xiaoyan akan segera mencapai terobosan. Xuan Huang tertawa terbahak-bahak. Kepucatan di wajah Xiaoyan perlahan menghilang, dan dia jelas merasakan dirinya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia meningkat dalam setiap aspek dengan setiap detak inti bumi, terus naik dari tubuh fisiknya ke jiwanya, dan tubuh fisiknya bahkan merasakan tanda-tanda terobosan. 9 segel hati di antara alisnya akan segera menembus hingga mendekati roh primordial, yang sangat penting bagi Xiaoyan, yang telah kehilangan klon roh primordialnya. Karena pertarungannya terlalu bergantung pada tubuh fisiknya, dan modifikasi wujud aslinya yang keliru menjadi roh primordial bintang 9 sebelumnya menghasilkan kobaran api dan petir yang sangat dahsyat, memiliki kekuatan luar biasa sekaligus menimbulkan tantangan signifikan bagi tubuh fisiknya. Jika suara inti bumi dapat beresonansi lebih luas, bukan hanya tubuh fisiknya yang dapat menembus kekuatan jiwanya, tetapi dia juga mungkin dapat maju lebih jauh, gumam Xiaoyan. Namun, prioritas utamanya adalah menemukan cara untuk memasuki ruang ilusi api pemusnahan dan mengalahkan penguasa pemusnahan. Karena itu, dia perlu mengasingkan diri untuk beberapa waktu, dan hanya dapat meminta Xuan Huang untuk membawanya mencari bintang api berikutnya. Aku akan merepotkan kakak Xuan Huang dan senior Huo Zixia, jelas Xiaoyan, menunjukkan bahwa dia perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu. Keduanya mengangguk setuju. Sebelum mengasingkan diri, Xiaoyan mengulurkan tangannya, dan iblis api abadi dengan lembut meletakkannya di tangannya. Xuan Huang, yang mengamati dari samping, perlahan melebarkan matanya. Melihat ekspresi santai iblis api abadi, yang tampak sangat nyaman, ekspresi Xuan Huang menjadi semakin aneh. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh dua orang di depannya.